Aku cium boleh nggak? Boleh. Kalau tidak ada gufron, mungkin tidak menimbulkan NU Wali Songo itu, dan gara-gara makoli, betul nggak? Gara-gara semut, betul nggak? Akhirnya diangkat sama derajatnya oleh Allah. Perempuan. Sudah disesatkan, orang nggak ngerti ikut-ikutan. Nggak ada Kan ini, bahaya. nggak ada tabir. Padahal saya nancapkan Pancasila, merah putih, NKRI, harga mati, betul nggak? Mereka. Kamu boleh dicium sekali lagi nggak? Boleh toh. Boleh. Tapi dicium gosek senang nggak? Seseneng toh. Wong gose. Anak kecil kalau masalah cium-cium itu ya tidak masalah karena anak kecil. Cuman berkerumun-kerumun dengan perempuan, apakah ini ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Perempuannya bukan anak kecil, tapi banyak, membludak teman-teman. Kosana sini perempuan, kajian khusus perempuan, spesialis akhwat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti gak ada tabir gitu mereka, sentuh-sentuhan, pegang-pegangan, salam-salaman. Saya juga ngajar silat, tapi anak-anak kecil perempuan. Saya tidak ngajar yang dewasa, ya, karena saya belum punya kader perguruan silat Garuda Indonesia, belum punya kader untuk ngajar akhwat-akhwat yang dewasa. Jadi saya tidak nerima murid-murid akhwat dewasa. Yang saya latih yang anak-anak di bawah 10 tahun, ya, agar nanti kelak mereka menjadi kader. Tapi apa teman-teman, ini silat nih, pendidikan silat, ini pendidikan agama, gak ada tabir teman-teman, gak ada. Kan kasihan umat kalau diajari seperti ini. Oh, jangankan ajaran seperti ini, ada acara pun, coba kita lihat acara yang dimana ya acara-acara tahunan NU lah, ada goyangan-goyangan. Nih, haflah. Sunnah itu sunnah itu. Jadi di acara keagamaan mereka dikasih goyangan-goyangan seperti ini, sunnah teman-teman. Ahlus sunnah wal jamaah, pengahli sunnah, si paling ahli sunnah, paling pengamal sunnah. Mereka ini paling keras ketika didakwahi tauhid, didakwahi untuk tidak mengerjakan tahyul bid'ah khurafat. Keras mereka teman-teman. Tapi dengan acara seperti itu mereka jago bikin acaranya. Ya Allah, ya Allah. Dan jangan salah, pembelanya banyak, pembelanya membludak teman-teman. Memang lagi marak seperti ini nih. Pengajian ukhti-ukhti yang ngajar laki-laki, sentuhan, pegangan, cubit-cubitan. Tadi kan dicubit-cubitan tuh, si Gus tuh. Kalau tidak ada gufron, mungkin tidak menimbulkan NU Wali Songo itu, dan gara-gara makoli, betul nggak? Gara-gara semut. Dicubit pipinya, dicium tangannya bolak-balik, celup tangannya, celup tangan. Kalau tidak ada gufron, mungkin tidak menimbulkan NU Wali Songo itu, dan gara-gara makoli, betul nggak? Ajaran apa? Ajaran bagaimana ini? Indonesia gak kelar-kelar, gak bakal kelar masalah seperti ini. Karena apa? Yang mengikuti mereka mayoritas, dan mereka banyak sponsornya teman-teman, ya, banyak yang mensupport. Akhirnya apa? Seperti Gus Miftah, Zaidan, apa yang mereka lakukan? Apakah mendidik umat? Oh tidak. Jemaah perempuan beberapa kali dimodusin, ya. Gus Miftah, ceramah-ceramah mesum. Kok ada ceramah-ceramah mesum seperti ini? Cara menyiarkan. Baik pemirsa, masih bersama saya nih Serina Hanifah. Iya. Tuh, bagus ya katanya. Cocok buatan deh. Apa ngono? Ojo ora aji paling tidak karo kuburan. Tuh sik tuh. Miftah nyela perkataan Zaidan disela sama Miftah teman-teman. Ojo ora aji paling tidak karo kuburan. Ingin memberikan apa yang ada di pikiran Miftah itu. Ini Miftah lagi nyela Zaidan yang lagi ngomong. Sik katanya. Ntar dulu aku mau kasih tahu katanya. Kata Miftah. Kan ada sih. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh disane iya. Tuh, ketawa. Polos apa lagi? Polos katanya teman-teman. Rupamu kayak ngono polos. Api.
Tapi santai, dia emang polos. Tuh, lihat. Ini isi kepala ya, teman-teman. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iyalah bener. Lah ngomong polos. Ayo dong. Perempuan di situ ingin ngaji, malah dibercandain yang berbau-bau mesum seperti ini. Pendidikan agama seperti ini. Gila. Ketika kita juluki gila, mereka tidak mau. Ketika kita juluki mereka ini liberal, nanti tidak mau. Ketika dijuluki mesum, tidak mau. Wong dari gelagat, dari tingkah, dari cara memberikan ceramah dan lain sebagainya, ya bobrok seperti ini tidak mau diberikan julukan-julukan yang konyol. Tidak mau disebut setoloyo nanti. Luar biasa ya. Dulu teman-teman, ketika saya pertama kali membahas seperti ini, banyak orang yang tidak senang dengan cara saya. Tapi lama-kelamaan banyak orang yang tersadar bahwa memang hal seperti ini harus diedukasi, hal seperti ini harus diluruskan. Karena apa? Kalau tidak, merekalah yang akan mendominasi dan merekalah yang akan menjadi rujukan dalam beragama. Merekalah yang akan dianggap benar. Celup-celup tangan, rokokan di mana-mana. Apakah salah merokok? Enggak. Kemarin kan ketika saya membahas dengan Buya Yahya, derajat orang yang jalan ruku-ruku, jalan ngesot di depan gurunya, itu sudah menjadi adat, itu sudah menjadi tradisi. Kita tidak bisa menghalangi itu. Itu kan hukumnya masih makruh, kata Imam Nawawi. Jadi ya sudah, kalau makruh jangan dilarang juga. Imam Nawawi mengatakan makruh saja, sebaiknya dihindari dan tidak pakai bungkuk. Cuman ada sebagian ini menjadi tradisi yang sudah melekat. Nah, makruh, penghormatan yang dilakukan ini bukan sembahan, merunduk. Apalagi di sebuah tempat yang jika tidak seperti itu nanti akan dipandang dia tidak baik. Lalu jangan berkata, ya kalau tidak baik kenapa kok malah kita budayakan? Bukan itu. Selagi itu akan makruh, ulama Imam Nawawi mengatakan makruh. Dan memang itu bukan sebuah ibadah kecuali niat rukuk. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Berjalan dengan lutut atau berjalan dengan pinggulnya. Karena memang keadaannya menuntut semacam itu, karena mungkin tempatnya nggak mungkin saya langsung berdiri. Tapi kadang pakai bahasa lain, kesot. Nah, itu kan itu sebetulnya kan apa bedanya dengan kesot kan gitu? Kesot ya, kesot. Hukum kesot bagaimana? Kalau ada seorang guru minta muridnya kesot, ya kesombongan. Kalau minta muridnya, kau harus kesot depan saya, kau harus cium tangan saya. Nah ini kan ada nilai-nilai kurang tepat dong, bisa dikatakan perendahan. Tapi kalau seseorang memang tiba-tiba spontan dalam dirinya begitu agungnya penghormatan pada gurunya sehingga dia tidak mampu dia untuk berdiri. Sekarang dia tidak mampu berdiri karena kebetulan gurunya sudah duduk. Dia merasa tidak nyaman kalau ternyata pinggulnya di atas kepala pinggul gurunya, di kepala gurunya misalnya. Dia merasa tidak nyaman lalu dia menempatkan posisikan dia lebih rendah lagi. Apakah ini sebuah ibadah? Tentu bukan. Kalau seandainya pakai berhati-hati kayak Imam Nawawi, okelah dimakruhkan masalah itu. Tapi kalau memang kita memaksa, kamu harus begitu, nggak boleh kalau masuk pondok sini kamu harus begitu. Itu baru nanti perbudakan atau perendahan. Berarti saya menginginkan untuk dihormati berdiri. Tolong semua santri berdiri dan saya jalannya kesot semuanya ya. Ini beda, mohon dibedakan ini. Ya benar teman-teman, rokok seperti rokok lah. Hukum rokok apa? Makruh. Tapi bagi orang-orang NU dijadikan kebiasaan. Karena apa? Kalau nggak ngerokok bukan santri NU katanya, kata Idrus Samli. Akhirnya apa teman-teman? Hal makruh menjadi habit, hal yang dianjurkan untuk ditinggalkan dijadikan habit, dijadikan kebiasaan. Akhirnya apa yang kita lihat? Banyaknya kebobrokan karena mengentengkan hukum. Orang yang doyan mengerjakan hal makruh itu namanya mengentengkan hukum. Seperti apa yang dinyatakan oleh Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab kan begitu. Orang yang terlalu rajin mengerjakan hal makruh itu bukan pengen, tapi itu doyan namanya. Akhirnya apa? Ketika mengentengkan hukum makruh itu bisa jatuh kepada haram. Bagaimana Buya Yahya ingin mengedukasi umat kalau membiarkan hal makruh tetap dikerjakan? Di antara yang lain, di antara Idrus Ramli, Abdul Somad, Adi Hidayat. Menurut saya Buya Yahya adalah yang paling arif. Adi Hidayat diam-diam, dia memuja-muji guru kumpul. Diam-diam dia juga menghambat dakwah salafi. Diam-diam seperti Ustadz Abdul Somad juga banyak keanehan-anehannya. Sampai-sampai berani menyebut orang Yahudi bagi yang tidak percaya kepada Habib. Tidak beragama katanya. Komunis. Padahal yang komunis, leluhurnya komunis ya orang-orang Habib itu. Yang Yahudi ya mereka juga joget-joget, nari-nari, maju mundur. Yahudi, angguk-angguk di kuburan. Ajaran Yahudi juga. Kalian itu ibarat seperti ingin meneriakkan anjing kepada orang-orang yang mengkritik kalian, membongkar kepalsuan kalian, kedustaan kalian. Tetapi teriakan itu mengarah kepada diri kalian sendiri. Ya Allah, apalagi gus-gusan spesialis ukhti ini. Miris.